Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jani Zerjilma. Saya dari kelas D4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik dan pendidikan Islam. Baik, di sini saya dengan NIM 25210100440. Nah, pengertian konflik. Menurut Gilman dan Thomas pada tahun 1978, konflik adalah keadaan yang terjadi ketika ketidaksesuaian atau perbedaan nilai, tujuan, maupun kepentingan yang ingin dicapai, baik dalam diri seseorang maupun dalam hubungannya dengan orang lain. Nah, perbedaan tersebut dapat menimbulkan hambatan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Terus selain itu, konflik juga dapat memicu tekanan emosional, atau stres, itu yang pada akhirnya berpengaruh terhadap efektivitas dan produktivitas kerja gitu. Terus sementara itu menurut Ward dan Wells atau Zevens, Segmerhorn, terus Han dan Osborne itu pada tahun 1998 mendefinisikan konflik dalam konteks organisasi sebagai suatu kondisi ketika dua atau lebih memiliki perbedaan pendapat mengenai suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan organisasi. Terus konflik juga sering disertai dengan munculnya perasaan tidak suka, terus ketegangan, habis itu permusuhan di antara pihak-pihak yang terlibat. Habis itu berdasarkan pendapat yang para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan keadaan yang muncul akibat adanya perbedaan tujuan, terus kepentingan, nilai, atau pandang antar individu maupun kelompok. Nah, yang dapat menimbulkan ketegangan emosional serta memengaruhi kinerja dan hubungan kerja dalam organisasi. Terus konflik merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia karena terjadi hampir di setiap lingkungan sosial, baik dalam dunia pendidikan, organisasi maupun masyarakat secara umum. Konflik selalu muncul ketika terdapat perbedaan pandangan, terus kepentingan, kebutuhan, tujuan, dan nilai yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok. Oleh karena itu, keberadaan konflik merupakan hal yang wajar dalam proses interaksi sosial dan tidak dapat sepenuhnya itu dihindari. Terus seiring dengan perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan kompleks, bentuk serta tingkat konflik yang terjadi juga semakin beragam. Konflik tidak hanya terjadi antara dua orang yang memiliki perbedaan antara organisasi, bahkan konflik juga melibatkan sistem atau struktur sosial yang lebih luas. Perubahan sosial, kemajuan teknologi, terus perbedaan latar belakang budaya, habis itu serta meningkatnya interaksi antar individu menjadi faktor yang turut mengaruhi munculnya berbagai bentuk konflik dalam kehidupan sehari-hari. Terus dalam konteks pendidikan, konflik sering terjadi karena adanya perbedaan kepentingan, kebutuhan, harapan maupun nilai antara siswa. Ya, nilai antara siswa, terus guru, dan pihak lembaga pendidikan. Misalnya, perbedaan cara pandang mengenai proses pembelajaran. Terus juga aturan sekolah. Habis itu ada pencapaian tujuan pendidikan dapat menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak yang terlibat. Jika konflik tersebut tidak ditangani oleh pihak dengan baik, nah dampaknya itu dapat mengganggu suasana belajar kondusif gitu, menurunkan kualitas interaksi dalam lingkungan pendidikan, serta menghambat tercapainya tujuan pembelajaran secara optimal. Nah,
Di sisi lain, konflik itu juga banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Konflik sosial dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, terus ekonomi, sosial, budaya, agama, maupun politik. Apabila tidak segera diselesaikan, konflik tersebut berpotensi berkembang menjadi permasalahan yang lebih besar dan kompleks. Bahkan dalam beberapa kasus, konflik sosial dapat memengaruhi stabilitas hukum, keamanan, kehidupan politik, serta persatuan dan integrasi sosial yang ada di dalam masyarakat. Konflik merupakan fenomena yang tidak dapat kita pisahkan dari kehidupan organisasi. Dalam setiap organisasi, baik yang bergerak dari bidang pendidikan, pemerintahan, maupun bisnis, konflik hampir selalu muncul sebagai konsekuensi dari interaksi antar individu dan kelompok. Terus yang memiliki latar belakang, tujuan, serta kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, konflik bukanlah sesuatu yang dapat dihilangkan sepenuhnya, melainkan suatu kondisi yang perlu dipahami dan dikelola dengan baik agar tidak menghambat pencapaian tujuan pendidikan atau pencapaian tujuannya organisasi. Selanjutnya yaitu pengertian pendidikan Islam. Apa sih pengertian pendidikan Islam itu? Secara terminologi, pengertian pendidikan Islam itu dari para ahli memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan pendidikan Islam. Perbedaan tersebut muncul karena setiap ahli melihat pendidikan Islam dari sudut pandang yang berbeda. Meskipun pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk manusia yang beriman, berakhlak mulia, dan mampu menjalankan ajaran Islam dalam kehidupannya. Terus menurut Ahmad Demarimba, itu pendidikan Islam merupakan proses bimbingan yang diberikan kepada peserta didik, baik dalam aspek jasmani maupun rohani. Berdasarkan ajaran dan hukum-hukum Islam, bimbingan tersebut bertujuan untuk membentuk kepribadian yang utama sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kepribadian utama yang dimaksud adalah kepribadian seorang muslim yang memiliki sikap, perilaku, dan pola pikir yang mencerminkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara itu Ahmad Supardi itu memandang pendidikan Islam sebagai proses pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam dalam upaya membina dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan aspek keagamaan seseorang, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kasih sayang, terus juga penghormatan kepada orang tua, terus kepedulian terhadap sesama manusia, serta rasa cinta kepada tanah air sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan dalam membentuk individu yang memiliki keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan. Nah, proses tersebut dilakukan melalui transfer ilmu, pengetahuan, Ahmad Supardi itu memandang pendidikan Islam sebagai proses pendidikan yang berlandaskan ajaran Islam dalam upaya membina dan membentuk pribadi muslim yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan aspek keagamaan seseorang, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kasih sayang, terus juga penghormatan kepada orang tua, terus kepedulian terhadap sesama manusia, serta rasa cinta kepada tanah air sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pendidikan Islam berperan dalam membentuk individu yang memiliki keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.
Nah, proses tersebut dilakukan melalui transfer ilmu, pengetahuan, sekaligus penanaman nilai-nilai Islam yang sesuai dengan tugas manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Pendidikan Islam menurut Langgulung tidak hanya bertujuan membekali peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan untuk kehidupan dunia, tetapi juga mempersiapkan mereka agar memperoleh kebahagiaan dan keberhasilan akhirat. Dengan kata lain, pendidikan Islam harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi. Nah, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam itu merupakan proses pembinaan, terus bimbingan dan pengembangan seluruh potensi manusia yang berlandaskan ajaran Islam. Pendidikan Islam ini bertujuan membentuk pribadi muslim yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, memiliki ilmu, pengetahuan dan keterampilan, serta mampu menjalankan perannya dalam kehidupan dunia sekaligus mempersiapkan diri untuk di kehidupan akhirat. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai spiritual yang menjadi dasar kehidupan seorang muslim. Nah, selanjutnya yaitu bentuk-bentuk konflik. Yang pertama diantaranya yaitu konflik antar individu. Nah, konflik antar individu itu konflik yang diantara dua orang atau lebih dalam suatu organisasi. Terus yang kedua ada konflik antar kelompok. Kalau konflik antar kelompok itu yang terjadi antara dua kelompok atau lebih dari dalam organisasi. Nah, konflik ini juga sering disebabkan oleh persaingan yang memperoleh sumber daya, perbedaan tujuan yang ingin dicapai, atau perbedaan budaya kerja atau kelompok. Nah, apabila tidak ditangani dengan baik, konflik antar kelompok dapat menghambat koordinasi dan kerjasama dalam organisasi. Dan yang ketiga yaitu adanya konflik antar bagian. Apa sih konflik antar bagian itu? Nah, konflik antar bagian ini muncul antara dua atau lebih bagian yang memiliki fungsi berbeda dalam organisasi. Nah, penyebabnya dapat berupa perbedaan kepentingan, perbedaan prosedur kerja, ketidaksesuaian tujuan, maupun struktur organisasi yang kurang jelas. Konflik semacam ini tuh sering terjadi ketika masing-masing bagian lebih mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Nah, selanjutnya ada konflik laten. Konflik laten itu merupakan konflik yang masih tersembunyi dan belum tampak secara nyata. Konflik ini seringkali tidak disadari oleh pihak-pihak yang terlibat, namun berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak segera didefinisikan. Selanjutnya ada konflik laten. Konflik laten itu merupakan konflik yang tersembunyi dan belum nampak secara nyata. Nah, konflik ini seringkali tidak disadari oleh pihak-pihak yang terlibat, namun berpotensi berkembang menjadi konflik yang lebih besar apabila tidak segera diselesaikan. Selanjutnya yaitu konflik terbuka. Nah, konflik terbuka itu konflik yang sudah terlihat secara jelas dan disadari oleh pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya ada konflik konstruktif, adalah konflik yang memberikan dampak positif bagi organisasi. Nah, perbedaan pendapat yang muncul dalam konflik ini dapat mendorong ide-ide baru, dapat meningkatkan kreativitas dan menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi berkembangnya organisasi. Nah, pada dasarnya konflik itu dapat memberikan dampak positif maupun negatif bagi organisasi. Dampak positif konflik diantara lain dapat menimbulkan kreativitas dan inovasi, memperkuat solidaritas kelompok, serta mendorong
serta mendorong komunikasi dan kerjasama yang lebih baik melalui perbedaan pendapat yang dikelola secara sehat. Nah, organisasi ini dapat menemukan solusi yang lebih efektif terhadap berbagai masalah yang dihadapi. Namun, konflik juga ada yang berdampak negatif, seperti menurunnya produktivitasnya kerja, terus munculnya stres dan kecemasan, serta rusaknya hubungan interpersonal anggota organisasi. Nah, selanjutnya ada tokoh-tokoh teori konflik, yaitu yang pertama ada Polybius. Polybius adalah seorang pemikir yang lahir sekitar tahun 167 SM. Pemikirannya mengenai konflik berangkat dari pandangnya tentang bagaimana manusia itu membentuk komunitas atau kelompok sosial. Nah, menurut Polybius, pada tahap awal kehidupan manusia, bentuk pemerintahan yang paling kuat adalah monarki, yaitu sistem pemerintahan yang dipimpin oleh satu penguasaan tunggal. Pemikirannya mengenai konflik berangkat dari pandangnya tentang bagaimana manusia membentuk komunitas atau kelompok sosial. Dan yang kedua ada Ibnu Khaldun. Nah, menurut ilmu Khaldun itu berbagai peristiwa sosial dan sejarah tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi faktor-faktor yang tertentu dapat dianalisis secara ilmiah. Ia menjelaskan bahwa kemunculan, perkembangan, dan keruntuhan sesuatu negara sangat berkaitan dengan kondisi sosial masyarakat yang mendukung. Nah, yang ketiga ada Niccolo Machiavelli. Nah, itu adalah seorang yang memikir politik asal Italia yang hidup pada tahun 1469 sampai 1527. Nah, menurut beliau pada awalnya manusia itu hidup secara bebas dan liar, seperti makhluk yang hanya mengandalkan kekuatan untuk bertahan hidup. Namun, ketika jumlah manusia semakin banyak, muncullah kebutuhan untuk bekerja sama dan melindungi diri dari ancaman kelompok lain. Nah, sekian itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.